Bab 515. Serangan balik. Amaterasu. Saat Cantika tercengang, Harley mendengus lagi. Mata keabadian sudah membidik pemuda penyihir di luar dan tanda mata keabadian juga berputar. Detik berikutnya, sesuatu yang mengejutkan Jelvin Zong dan Cantika terjadi. Karena bara api hitam tiba-tiba menyala di kepala pemuda penyihir itu, dan ketika bara api hitam menyala, kepala pemuda aneh itu dengan cepat menghilang secara bertahap. Di luar, perubahan mendadak membuat ekspresi pemuda aneh tiba-tiba berubah. "Ini, apa ini?" Pemuda Yaoi meraung ngeri, mencoba memadamkan bara api, tetapi tidak dapat melakukannya. Apa yang terjadi? Orang tua berjubah darah dan wanita tua Reyot itu juga tiba-tiba berubah ekspresinya dan menembak. Namun, tidak peduli apa jenis metode rahasia yang mereka gunakan, mereka tidak dapat memusnahkan bara api hitam di kepala pemuda aneh itu, dan mereka hanya bisa melihat kepala pemuda aneh dilebur dengan cepat. Ah! Pria muda yang mengerikan itu memegangi kepalanya. Meskipun tidak sakit, raungan teror bergema di seluruh dunia. Raungannya membuat orang-orang istana Haus Darah menoleh, bahkan orang-orang yang membombardir formasi batasan wilayah pun melontarkan pandangan. Ketika melihat pemandangan aneh pemuda aneh itu, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Bara api apa itu? Tak hanya orang istana Haus Darah, bahkan Master Sekte Ren Huang dalam formasi batasan wilayah pun terkejut. Kepalanya sedang dilebur. Siapa yang bertindak? Sungguh metode larangan yang menentang langit. Di tengah diskusi, raungan pemuda iblis berlanjut. Namun, setelah terkena Amaterasu, nasibnya sudah ditentukan. Di bawah tatapan terkejut semua orang, seluruh kepalanya terbakar menjadi ketiadaan. Ia jatuh dari ketiadaan dan tubuhnya juga berubah menjadi debu. "Senior, dia sudah mati, jangan ingkar janji." Di istana bawah tanah, Harley tersenyum dan menatap Cantika di sampingnya. Cantika tidak bisa berkata apa-apa lagi, tetapi menatap Harley dengan ekspresi kaget. Bagaimana mungkin dia mengira Harley masih memiliki metode larangan yang begitu mendominasi, dan generasi yang bermartabat alam langit semua akan terbunuh begitu saja jika dia bilang akan dihancurkan. Di samping, Jelvin Zong juga penuh keheranan. Diam-diam berpikir bahwa jika Harley menggunakan Amaterasu, kemungkinan besar dia akan mati di tempat juga. Berperang. Ketika keduanya terkejut, Harley menginjak galaksi, kepalanya ada bejana ajaib dan dia memegang pisau naga tiran dan mulai membunuh. Darah yang mengepul membuatnya energi vitalitasnya sangat megah, tubuhnya diselimuti cahaya keemasan dan dia berada di kehampaan, tampak sangat memesona. Tebasan 8 penjuru. Pada saat Jelvin Zong dan Cantika menoleh, Harley sudah mengayunkan pedangnya melintasi kehampaan, dan orang-orang istana Haus Darah yang masih sok, tidak siapa dan sekelompok orang jatuh ke dalam kehampaan, termasuk Master Alam Kong Ming. Kenapa dia masih hidup? Melihat kekuatan besar Harley, dua alam langit semu yang tersisa, orang tua berjubah darah dan wanita tua Reyot, serta orang-orang istana Haus Darah di tempat, menunjukkan keterkejutan mereka. Bukankah dia sudah dibunuh sebelumnya? Murid Sekte Ren Huang dalam formasi batasan wilayah itu juga penuh keheranan. Tebasan 8 penjuru. Di tengah keterkejutan semua orang, Harley yang kokoh menggerakkan pisau naga tiran lagi. Pef! Ada genangan darah di kehampaan untuk sesaat. Memang, menurut pemikiran Harley, pisau naga tiran memang mendominasi, dan dengan tebasan 8 penjuru, kekuatannya tak tertandingi, bahkan alam Kong Ming terbelah di tempat, belum lagi alam Ling Su. Mencari mati, orang tua berjubah darah segera menyerang dan meraih Harley dengan tangan besar. "Lawanmu adalah aku." Jelvin Zong bergegas keluar dari formasi batasan wilayah sebelum tangan besar itu benar-benar bisa jatuh.
menghancurkan tangan besar yang menutupi langit dengan satu telapak tangannya, memutar telapak tangannya dan membuat orang tua berjubah darah hingga terbang keluar. Jelfin Zong, wanita tua reot itu sepertinya mengenali Jelfin Zong. Kamu ternyata di Sekte Ren Huang. Jadi, kalian sudah datang hari ini, jadi tidak perlu kembali. Suara dingin itu bergema sepanjang malam dan Cantika juga keluar, dengan cahaya ilahi yang bermekaran di sekujur tubuhnya, seperti Dewi Sembilan Langit. Kamu melihat aura Cantika, ekspresi wanita tua reot itu berubah lagi. Apakah kamu tidak terluka? Kalau tidak, bagaimana menurutmu? Cantika mendengus dingin, melangkah keluar dalam satu langkah, melintasi ratusan meter dan membunuh wanita tua reot di depannya. Tanpa berkata apa-apa, dia mengangkat tangannya dengan telapak tangan. Wanita tua reot yang masih dalam keadaan shock itu buru-buru membela diri secara pasif, namun masih memuntahkan darah dan mundur setelah dipukul oleh Cantika. Bunuh! Jelfin Zong berteriak dengan dingin dan langsung menuju orang tua berjubah darah yang telah dia terbangkan. Orang tua berjubah darah itu masih dalam keadaan shock dan dia bertemu langsung dengan Jelfin Zong. Dia lalai dan diterbangkan oleh Jelfin Zong. Bunuh! Cantika sangat kuat dan menyerang wanita tua reot itu lagi. Bunuh! Harley Ye mengayunkan pisau besar dan ada genangan darah lagi. Bunuh! Melihat perang dimulai, formasi batasan wilayah gunung spiritual Sekte Ren Huang, baik murid Sekte Ren Huang maupun tetua Sekte Ren Huang, bergegas keluar satu demi satu. Bunuh! Ruang itu pecah dan pasukan Sekte Yan Huang datang, entah menginjak pedang terbang, atau terbang menembus awan, atau mengendarai kereta, atau duduk di atas monster spiritual. Saudaraku, kami sudah datang. Master Sekte Yan Huang meraung dengan suara nyaring. Mari kita bertarung berdampingan. Darah semua Sekte Ren Huang dan Sekte Yan Huang mendidih dan banyak lelaki tua berlinang air mata. Setelah bertahun-tahun, Sekte Yan Huang berantakan, mantan rekan menjadi musuh, tetapi sekarang mereka bertarung melawan musuh asing lagi dan mereka sangat tersentuh sehingga Sekte Yan Huang bagaikan terbangun dari tidurnya. Duar, dentang. Perang sudah dekat. Serangan balik dengan momentum besar. Awalnya berpikir itu akan menjadi pesta darah, tetapi serangkaian insiden mengejutkan orang-orang Istana Haus Darah hingga kewalahan. Akibatnya, banyak orang kewalahan oleh pasukan Sekte Ren Huang dan Sekte Yan Huang sebelum mereka dapat mengaktifkan senjata spiritualitas. Pef. Ini adalah pertempuran untuk kultivator eksklusif. Kehidupan manusia seperti rumput tak berharga. Bayangan demi bayangan berdarah naik ke dalam kehampaan, tetapi bayangan lain membunuh ke langit. Darah menodai langit dan tulang-tulang menumpuk di bumi. Ini sangat tragis. Pef. Di tengah keramaian, Harley Ye bagaikan binatang primitif, dengan kakinya di galaksi, bergerak di antara kerumunan, bejana ilahi Daluo melayang di kepalanya, memusnahkan setiap kultivator dan dengan pisau naga tiran di tangannya, memanen kehidupan segar. Dengan cara ini, di belakangnya ada jalan berdarah dan bertulang dan dia seperti pisau tajam yang menusuk jantung musuh. Ya. Suara teriakan dan teriakan tidak ada habisnya dan Little Elf juga menunjukkan kekuatannya. Tubuhnya mungil, sebesar kepalan tangan dan yang terbang ke sana kemari dengan gesit seperti angin puyuh. Terlebih lagi, orang ini bukan bajingan biasa. Dia tidak menghadapi orang secara langsung dan dia mengkhususkan diri dalam serangan memalukan, seperti meninju selangkangan seseorang. Terlalu menyakitkan. Jangan hanya fokus tentang pertempuran, ambil semua harta karun itu. Harley Ye bergegas maju, Master menyayat Istana Haus Darah dengan satu pisau, lalu dengan cepat memasukkan tas penyimpanan pria itu ke dalam lengan bajunya. Dimengerti, hehe. Little Elf tidak diam,
hanya mengikuti Harley Ye. Setiap kali Harley Ye membunuh seorang master, dia akan segera menyerbu, tidak peduli apa itu, masukkan saja ke dalam sakunya. Pef. Di depan, Harley Ye menebas alam Kongming istana Haus Darah yang lain, lalu langsung menuju istana Haus Darah, Master Alam Kongming surga ke-8 untuk membunuh. Pef. Pef. Kemanapun dia pergi, ada genangan darah. Bersambung.